Selamat pagi rekan-rekan. Di sini saya Bintang Izzatul Fatah akan eh, melakukan demonstrasi terkait Lab 455 DevNet Associate, yaitu Explore REST APIs with API Simulator Enforcement. Jadi di sini objektifnya ada 4. Yang pertama adalah launch div ASC virtual machine. Terus nanti kita akan mengeksplor API documentation menggunakan API simulator. Kita juga akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API di API simulator. Terus kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam API simulator. Oke, di sini kita bisa langsung ke instruksinya saja. Jadi yang pertama kita harus membuka virtual machine dev.asc. Di sini saya sudah membukanya. Terus kita harus mengeksplor API documentation using the API simulator. Nah, di sini saya membuka Chromium web browser, Chromium-nya. Terus kita connect ke school library website. Di sini browsernya yaitu library.demo.local. Jadi kita bisa buka di sini library.demo.local. Oke, berikut merupakan tampilan dari web school library ya. Setelah itu kita menuju API document page. Di sini kita perlu klik here for API docs. Ini kita klik langsung menuju API-nya. You will now see a list of APIs in API v1 default namespace. Nah, ini API v1 default namespace. Oke, kalau misalkan kita klik di API v1 bar, itu akan minimize. Jadi, disempitin gitu ya. Oke, kita buka lagi. Kita lanjut ke step 4. List book using get /book API. Kita klik manapun di bar get API, nah dia nanti akan mengembalikan list dari buku di school library. Nah, pas kita klik get books API. Nah, di sini keluar ada yang namanya parameter. Nah, ini digunakan untuk memfilter, mengurutkan atau mempaginate output. Nanti ya dicontohkan, terus ada respon content type di response, sama ada code. Code ini kalau dia mengeluarkan tulisan 200 artinya API request dari servernya itu sukses. Sukses. Oke, kita lanjut ke step 5. Use the try it out feature in the API documentation. Kita ini yang pertama pada yang parameter pada bar get books ini kita klik try it out langsung. Nah, sudah ini nanti kita bisa mendapatkan ada yang namanya itu call request URL, code, response body, and response header. Jadi call itu ini setelah kita execute ya. Jadi pas kita klik execute, nah ini baru keluar call-nya. Terus ini request URL-nya. Sini ada code dari ID 0 sampai ID 3 beserta buku dan pembuatnya. Nah, terus ada response body, response body ya, sama response header. Sorry, berarti ini response body-nya ya. Ini code-nya 200. Ini response header. Oke, response body ini list bukunya dalam bentuk format JSON. Oke, kita lanjut ke step 6. Gunakan call command in the terminal window. Oke, jadi kita
langsung ke poin A, select the girl comment. Jadi kita ke girl-nya, kita klik kanan, kita copy, terus kita buka terminal window. Nah, terminal window kita bisa pilih di menu terminal, terus right click and paste. Nah, oke, jadi setelah kita pastekan di terminal, kita coba enter. Nah, nanti hasilnya itu sama seperti respons body pada web API ini. Oke, kita ke step 7, list book with their ISBN using Getbook API. Oke, kita balik ke School Library API di Getbooks API-nya di parameter. Jadi kita ke parameter, kita uh, select down an arrow to the include ISBN. Jadi kita ke include ISBN, kita select true. Di situ kita execute, kita bawahin, execute. Oke, ketika kita execute nanti terlihat bahwa request URL-nya ini ada perubahan terkait ada tambahan include ISBN sama dengan true. Artinya dia akan menampilkan nomor ISBN. Oke, response body has the same list. Jadi response body-nya itu tetap sama bukunya yang muncul. Nah, di sini ada tambahannya yakni nomor ISBN-nya juga dimunculkan. Seperti itu. Oke, untuk meminimize the scrolling, kita sudah selesai di API window ini. Jadi kita klik anywhere on the title bar sini. Nah, itu kita minimize. Oke, kita lanjut ke step 8, yakni get a token using post via login basic API. Jadi kita ke API post slash login via basic. Ini ya post select slash login via basic. Terus kita lihat di sini itu nggak ada parameter. Notice there are no parameters. Kita jadi langsung klik try it out. Terus kita klik try it out, langsung diminta execute. Nah, di sini karena kita mau login via basic, maka kita diminta untuk memasukkan username dan password di sini. Dari panduan sudah diperlihatkan username dan passwordnya, jadi kita tinggal masukkan saja. Username-nya adalah Cisco, passwordnya adalah Cisco 123 underscore, di mana C itu kapital. Oke, setelah kita berhasil login, sini terlihat ya, ada code-nya lagi, request URL, serta code-nya. Response body-nya ini merupakan tokennya, dan juga response header. Oke, token ini kan di-display di response body. Jadi, setelah itu kita copy informasi di response body-nya, tetapi yang kita pakai yang di dalam tanda kutip dua, gitu ya. Jadi tanpa mencantumkan kutip duanya. Jadi, kita copy. Oke, kita scroll to the top of library API page and click green authorize button. Jadi kita klik ini, di sini ada authorize button. Kita klik, kita value-nya itu kita ambil dari response body token tadi ya. Jadi ini udah saya copy, tinggal di paste. Setelah kita paste, kita authorize. Nah, di sini terlihat bahwa namanya adalah X API Key, X Strict API Strict Key. Informasi ini kita bawa untuk nanti ke aplikasi Postman. Oke, sekarang kita close available authorization, kita close. Nah, nanti kelihatan di sini uh, kunci icon kuncinya ini berubah dari yang sebelumnya terbuka sekarang terkunci seperti itu. Oke, klik the post loginnya ini untuk close window-nya. Jadi ini kan masih kebuka ya, kita tutup.
Seperti itu. Oke, sekarang kita add books using post/book API. Jadi di sini kita masuk ke window post/books. Nah, di sini kita melihat bahwa di bawah parameter ini ada yang namanya payload. Nah, payload ini dibutuhin. Uh, di sini API membutuhkan informasi untuk parameter ini di dalam format yang kontennya ini ditentukan, yakni JSON. Gitu ya. Oke, kita klik try it out. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Kita modify ID, title, dan authornya menggunakan informasi dari eh, panduan ini. Jadi kita ganti ID-nya jadi 4, title-nya jadi IPv6 Fundamentals, yang authornya merupakan Rick Grazian. Oke, kita ganti sekarang, ID-nya jadi 4, terus title-nya IPv6 spasi fundamental, terus di sini autornya Grazian. Oke, kita klik execute. Oke, seharusnya karena kita postbook, seharusnya nanti akan ada buku yang bertambah di ID 4. Oke, eh, oh ya kita cek dulu di sini verifikasi ya. Kalau kodenya 200 berarti um, execute tadi itu sukses dan bukunya bertambah di response body. Oke, kita cek di sini request-nya. Nah, di sini code-nya 200 berarti berhasil. Respons body-nya ini nanti akan ditambah buku dengan ID 4, title IPv6 fundamental, dan autornya Rick Grazia. Oke, kita coba tambahkan buku lainnya. Kita modifikasi lagi. ID-nya kita ubah jadi 5. Terus kita title bukunya kita ganti jadi 31 days before your CCNA exam. Oke, autornya itu Alan Johnson. Oke, kita klik execute lagi. Oke, verify that the post was successful in the server response. Jadi kita cek di server response-nya. Nah, ini server response sukses ya, kode 200. Oke, example value-nya nanti bertambah. Ini jadi ID 5, punya ini, dan autornya. Oke, klik the bar for oh ya ini ya, kalau misalkan dapat nanti kodenya itu 401, berarti kita harus cek response body-nya gitu. Jadi eh, biasanya itu ya karena invalid API key response. Ini karena kamu tidak memasukkan semua karakter untuk API key-nya. Atau kemungkinan ada ketambahan spasi gitu ya, space. Oke, jadi nanti kalau ada masalah gitu tinggal kembali ke previous step and repeat otorisasi prosesnya. Jadi kita balik ke sini authorize ya. Oke, kita klik the bar for API book. Oke, klik the bar API postbook. Jadi untuk windownya kita udah selesai di sini. Nah, kita mau verifikasi apakah buku sudah ditambahkan ke outbook page. Kita uh, ini ya, yang penting jangan uh, menutup full library API tab-nya. Soalnya kalau misalkan ditutup nanti diminta untuk autentifikasi ulang gitu ya. Oke, list book using get books API di step 10. Jadi kita ke tab School Library API, kita klik get books API ya. Get books API, terus kita tadi kan udah klik trade out, jadi di sini nggak perlu klik lagi. Kalau udah keluar uh, tulisan cancel berarti kita sudah masuk ke try it out mode gitu ya. Oke, kita udah ya untuk parameternya kita sudah
biarkan saja gitu, memasukkan ISBN, tidak perlu di sort dan tidak perlu dicari berdasarkan authority langsung execute. Oke, setelah itu kita cek server response in the response body. Di server response-nya itu kodenya 200, oke artinya sukses. Kita cek response body-nya. Di sini sudah ada 2 buku yang berubah. Jadi sebelumnya hanya 0, 1, 2, 3 ya. Sekarang berubah yaitu 4 dan 5. Buku baru yang sebelum kita post. Gitu ya. Ini sama dengan yang oke. Oke, sekarang kita klik bar getbooks-nya untuk nutup window ini ya. Oke, sekarang kita list specific books using getbooks ID API. Oke, kita ke getbooks ID ya, mencari buku berdasarkan ID. Oke, di sini API-nya membutuhkan ID sebagai parameter. Jadi eh, kita coba parameternya kita try it out. Di sini dia membutuhkan ID untuk mengeksekusinya. Oke, kita coba dari instruksinya enter 4. Jadi kita mencari buku dengan ID 4. Habis itu kita execute. Oke, eh, jadi call-nya ini dia ini ya perintah untuk mengambil buku berdasarkan ID 4 gitu. Terus request URL-nya nanti bisa digunakan untuk Postman sama Python gitu ya. Oke, setelah itu kita cek server response-nya. Jadi kalau kodenya 200 sukses dan response body-nya kita lihat hasil dari permintaan kita yaitu yang ID-nya 4. Di sini kita lihat ID-nya sudah 4. Oke, berarti sudah benar. Setelah itu kita klik the bar for the get books ID. Jadi kita tutup lagi window-nya. Oke, kita masuk step 12. Uh, menghapus specific books using the delete books ID API. Jadi kita masuk ke bar delete books berdasarkan ID. Jadi oke, kita lihat parameternya itu ID. Jadi kita butuh ID nanti yang mana yang mau dihapus. Kita coba try that. Kita uh, under the parameter. Jadi kita masukkan 4. Jadi kita mau menghapus buku yang ID-nya nomor 4. Execute. Oke, kita cek apakah delete-nya sudah sukses ya. Jadi kita cek server response-nya, ini kodenya 200 berarti sukses. Oke, jadi response body-nya itu yang ID 4, IPv6 fundamental. Jadi buku dengan ID 4 itu dihapus. Oke, setelah itu kita close window-nya. Kita lanjut ke step 13, list books using get books API. Jadi kita list lagi, kita cek listnya dari uh, window get books ini. Kita coba ini ya, kalau udah ada cancel buttonnya ini berarti kita udah masuk try it out mode gitu ya. Oke, setelah itu kita biarkan saja parameternya seperti sebelumnya. Setelah itu kita execute. Oke, nah di sini kita cek server response ya. Jadi server response ini kode 200 berarti dia sukses. Setelah kita lihat response body-nya. Nah, kita lihat 0, 1, 2, 3, di situ 5. Artinya yang 4 itu sudah terhapus dan ya maka dari itu tidak ada di Getbooks API-nya. Itu. Oke, setelah itu kita jangan close school library API-nya karena kita akan menggunakan API documentation-nya di bagian selanjutnya, yakni pada part 3, yaitu menggunakan Postman untuk membuat API calls to the API simulator. Pada bagian ini kita menggunakan Postman untuk membuat API call yang sama yang sebelumnya kita buat di School Library API Documentation ya. Postman ini berguna, tools yang berguna ketika
API developer website itu nggak ada, tidak tersedia untuk menyediakan kemampuan untuk easily save, mengorganisasi, dan menggunakan ulang API. Oke, kita langsung masuk ke step 1, open Postman. Jadi kita klik menu, kita cari Postman. Postman, ini Postman. Kita tunggu ya, starting environment. Oke, di sini Postman-nya sudah terbuka ya, tapi masih loading. Oke, oke, di sini Postman-nya sudah terbuka. Biasanya itu kita harus sign in, namun kita tidak harus pada uh, lab kali ini, gitu. Jadi di awal itu seharusnya ada tampilan sign in, tapi di paling bawah ada tulisan ini Likeway API Client. Jadi pas kita klik Likeway API Client, otomatis dia uh, akan langsung itu masuk tanpa login gitu ya. Oke, kita masuk ke step 2. List the books using Get API Books. Get Books API. Oke, di uh, main window next to the Launchpad tab gitu. Nah, di sini itu ini kita coba buat ulang dulu ya. Oke, kita hapus. Nah, di sini itu sebelah Launchpad tab, jadi di yang ini ada tanda tambah untuk membuat untitled request. Kita buat request baru. Nah, kalau kita klik tambah, di sini itu request defaultnya itu adalah get. Oke, kita klik the down arrow next to get to view any different API operation. Jadi di sini kalau kita klik, sini ada macam-macam operasinya seperti get, post, put, patch, delete, add option gitu ya. Kalau mau biarin ke get ya kita klik lagi aja get. Oke, kita enter request URL. Kita balik dulu ke School Library API di Chromium-nya. Kita buka Chromium. Terus, oke, kita eh, copy itu HTTP library demo lokal API v1 books. Jadi eh, yang akan kita copy API library ini demo lokal API v1 books ya. Oke, kita jadi maksudnya itu yang books, bukan yang dokumentasinya. Oke, kita balik lagi ke Postman, kita klik kanan, lalu kita paste. Oke, dan setelah itu kita send ya. Oke, untuk mengecek API request-nya sukses, kita akan melihat respons yang mencantumkan status code 200 oke in green gitu. Ini maksudnya. Nah, 200 oke. Ini artinya sukses request-nya, terus kita scroll down uh, untuk melihat responsnya. Jadi ini responsnya dalam bentuk pretty dan JSON. Oke, ini sama seperti yang di web ya. Jadi ID-nya 0, 1, 2, 3, dan 5. Karena yang 4-nya sudah kita hapus di web API. Oke, um, kalau mau nyimpen output JSON-nya, ini kita bisa dengan klik Save Response, Save the file. Tapi ini tidak dibutuhkan dulu di lab ini. Oke, kita coba get a token using post slash login via basic API. Jadi di main window ini kita tambahin untitled request baru ya. Jadi kita klik tambah. Oke, di sini kita ganti
eh, apa namanya, perintahnya jadi post. Oke, kita enter request URL-nya. Jadi hmm, kita itu masuk ke ini library demo lokal API v1 login via basic ini yang jadi kita ambilnya dari yang ini sebenarnya. Ini parameter yang kita ambilnya dari request URL. Oke, kita klikkan kita copy, terus kita balik ke sini, kita paste. Nanti kita post yang oke, kita coba scan ya. Nah, di sini kalau misalkan 401 unauthorized, ini artinya ini ya, apa, dia itu udah tidak terautentikasi lagi. Jadi eh, kita harus autentifikasi ulang di library school library API ini. Kita coba buka Chromium-nya, kita execute ulang. Oke, terus kita kita buka token ini. Oh, sorry, sorry. Ternyata saya yang salah, jadi belum selesai ya, jangan langsung di set dulu. Em, di sini itu saat kita copy paste linknya itu, kita klik dulu ke authorization-nya. Klik authorization. Nah, kita itu ganti type-nya jadi basic authentication. Ini. Nah, di sini udah otomatis gitu ya. Username-nya Cisco, password-nya Cisco 123 tanda seru. Oke, baru kita bisa klik send. Nah, baru di sini keluar tokennya. Ya. Jadi token ini bisa berbeda dari token yang di webnya gitu ya. Strip MK, ini AG. Oke, kita coba tambahkan buku dan menggunakan post flashbook API di Postman gitu ya. Oke, kita akan menambahkan buku yang ID 4, PVN fundamental yang sebelumnya kita hapus di web API. Oke, kita buat lagi dengan cara kita tambahkan tab baru ya. Kita ganti perintahnya jadi post. Oke, ya, ganti post. Oke, kita coba enter request URL-nya dari hmm, school library ini karena kita maunya post. Postnya post buku berarti kita ambil window yang post slash books. Di sini request URL kita ganti jadi pakai yang oke, terus kita paste. Um, ini apakah sudah? Oke. Ah, ingat ya ini dia membutuhkan otorisasi. Nah, karena ini ya di window-nya ini ada tanda gembok berarti dia butuh otorisasi. Jadi kita pindahkan ke otorisasinya, tipenya kita pilih yaitu API key. Nah, di mana key-nya itu merupakan X strip API strip key. Oke, oke. Jadi kita itu pakai value dari token itu dari hasil kita melakukan post di step 3 tadi yang kita post ini. Nah, ini kita ambil tokennya, kita copy, baru kita pindahkan. Kita paste, gitu ya. Oke, baru kita paste setelah itu hmm, kita pindah ke body, terus kita ganti, kita pilih
formatnya itu jadi raw. Terus teksnya itu kita pilih JSON. Ini untuk menambahkan. Jadi, oke, sekarang kita sudah menambahkan buku ID 4 menggunakan format JSON. Oke, kita coba uh, ikuti JSON objeknya yang ini untuk menambahkan buku ID 4. Kurung Kerawal, ID-nya adalah 4, terus title-nya adalah IPv6 Fundamentals, authornya adalah Raziani, ISBN itu adalah 978111581 Oke, ini sudah otomatis tertutup. Kemudian baru kita klik. Hmm, oh di sini 400 bad request berarti saya ada salah di autentifikasinya. Oke, kita coba hmm, cek ya salahnya di mana. Mungkin di sininya seharusnya sudah benar. Kita send ulang. Ini dapat token baru. Setelah itu kita pastikan ulang. Oke, dengan autentifikasinya udah benar. Oke, kita coba lagi. Masih bad request. Apakah dari yang ini ya mungkin ya. eh, Tokennya itu kita ambil dari Cisco, dari web API-nya karena eh, masih yang ke yang ini ya. Kita coba. Oh, masih bad request juga. Hmm, ini kita cek dulu. Sudah benar. Kita balik ke step 3 coba ya. URL sudah benar sih sus. Kita basic autentikasi, username dan passwordnya sudah benar, kita send. Oke, terus yang kita ambil itu ini yang di dalam kutip 2. Oke, kita lanjut ke tempat balik lagi ya. Di sini kita terus request. Oke, hmm, kita otorisasinya itu pilih API key, indicate field enter X API key. Oke, coba lagi ya. Paste. Um, hmm, Oke, udah benar. Hmm,
Tadinya udah kita formatnya itu raw radio button terus JSON. Udah benar. Tim A, TPP Fundamental, autornya Graziani, terus ISBN-nya 987. Oh, udah cinta sih. Klik send. Oh, ya, ya, ya. Jadi mungkin salahnya karena ini ya, tadi sintaksnya itu salah. Case sensitif dia. Oke, alhamdulillah kita bisa lanjut. Hmm, kita lanjut ke step 5 ini ya. Udah 200 oke green, artinya sudah sukses. Nah, buku dengan ID 4 sudah ditambahkan ke dalam list buku. Oke, kita verifikasi tambahan buku di Getbooks API. Oke, kita balik ke Get tab ya. Tab pertama itu kita em, bisa langsung set ya di sini ya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ditambahkan buku dengan ID 4 sudah bertambah ya. Oke, step 5-nya cukup simpel. Kita lanjut ke step 6, menambah menggunakan parameter tambahan di Getbooks API. Oke, di sini kita ke go to the school library API website, kita ke API ini, terus kita buka Getbooks API, terus kita hmm, includein parameternya itu, dia mintanya itu adalah pakai include ISBN sama diurutkan berdasarkan author. Oke, jadi di sini uh, include ISBN-nya udah true, terus sort by-nya kita berdasarkan author. Nah, kalau dilihat di sini itu kita execute dulu. Ini respons body-nya sekarang itu sudah diurutkan berdasarkan author ya, yang diduluin, dan juga sudah mencantumkan ISBN. Di sini yang ID 5 nggak ada karena dia nggak pakai ISBN ketika kita menambahkan. Oke, kalau kita lihat request URL-nya di sini ada tambahan nih, include ISBN-nya true sama sort by-nya author. Oke, jadi kita akan melihat ini lagi di Postman. Oke, kita balik ke Postman, terus kita eh, masih yang sama ya, library demo lokal API V1 Books. Nah, baru kita tambahin parameter dari API website-nya. Jadi sebenarnya kita akan menambahkan query include ISBN sampingan true dan sort by author-nya. Biar dia sama akan mengurutkan berdasarkan author dan menampilkan ISBN. Jadi ya, kita bisa tambahkan saja include ISBN sampai true dan juga sort by author. Oke, kita save. Nah, di sini langsung muncul ya, dan sudah sesuai dengan yang di web, yakni dia mengurutkannya berdasarkan author dan mencantumkan kode ISBN. Gitu. Ya, sudah sama terakhirnya di ID 1. Oke, kita lanjut ke part 4. Menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam API simulator. Jadi kita itu sebenarnya bisa menggunakan uh, tool or Postman untuk menambah sebanyak buku yang kita mau. Namun kalau pakai Postman atau pakai di web API itu kita nambahinnya satu-satu. Ada solusi yang lebih baik, yaitu menggunakan program untuk menambahkan buku. Nah, pada bagian ini kita akan mensimulasikan proses penambahan 100 bukunya menggunakan
Python Faker Library. Ya, kita coba masuk ke step pertama, Open Visual Studio Code. Oke, kita buka Open Visual Studio Code, search Visual Studio Code. Oke, oke, Open VS Code. Terus by double clicking icon desktop. Nah, jadi ini kita sebenarnya udah masuk ke dalam folder lab devnet-nya ya. Jadi kalau kita mau cek itu sebenarnya saya sudah melakukan eh, ini masuk ke dalam folder lab slash devnet strip src slash go library folder gitu ya. Jadi saya bisa lanjut dari step ini. Nah, di situ kita step 2, investigasi libraries used by uh, at 100 randombooks.py program. Jadi kita cek dulu. Oke, ini kita buka ya. Ini merupakan isian dari program at 100 randombooks.py. Itu kita di atas kita notice ada pengaturan interpreter Python 3 dan ada 3 library yang digunakan gitu ya. Jadi ada library request, library JSON sama Faker. Oke, kita akan menggunakan Python request library. Ini request ini dibutuhkan jika kamu mau gunakan Python untuk membuat API request menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lain. Packer ini digunakan untuk mengenerate fake data ya. Oke, program ini menggunakan Python Faker Library untuk menggenerasi buku yang title, author, sama ISBN-nya itu random. Oke, kita bisa cari di internet untuk informasi dari Faker Library. Jadi, namun kalau misalkan mau lihat 252 metode di Faker Library, kita juga bisa cek di terminal window menggunakan Python 3. Jadi kita coba buka terminal window-nya. Sini kita coba buka Python 3-nya ya. Python 3. Oke, di sini masuk. Kita ke from Faker, import Faker. Faker-nya terus fake-nya itu sama dengan Faker huruf. Oke, jadi kalau misalkan mau lihat semua metodenya itu kita bisa mengklik tab 2 kali ya. Jadi tapi sebelumnya kita ke klik dulu ya fake dot gitu ya. Fake titik baru tab 2. Nah, di sini baru terlihat 252 kemungkinan fake-nya yang mau kita gunakan. Jadi kita pakainya itu yang catchphrase, terus fake ISBN, sama fake name. Oke, di sini ada ya, fake catchphrase, fake catchphrase, ada catchphrase, terus fake ISBN 11, dan juga fake name. Fake name ya. Oke, seperti itu. Jadi kita latihan menggenerate data random menggunakan fake library gitu ya. Oke, kita coba uh, menggenerate nama acak gitu ya.
Ini di sini kita pakai perintah print buka kurung tip 1 my name is, kita pakai kurung perawal dot, terus tutup nah, dengan kutip. Nah, baru kita titik, formatnya adalah fake name buka kurung tutup kurung. Oke, ya kita sesuaikan kurungnya ya, biar pas. Oke, di situ kita bisa kita lihat di sini tertulis my name is Makaila Farmer, yang mana Makaila Farmer ini merupakan hasil generate dari uh, library Faker tadi. Kita lanjut ke hmm, kita coba lagi ya. Kita pakai fact output yang mana isinya itu nama, menulis apa, dan ISBN-nya. Oke, kita coba print buka kurung my name is, yang mana yang mau di-generate di sini, terus dot bukunya, kedua kita isikan. Nah, terus juga dan buka kurung ISBN-nya itu yang kita generate lagi, tutup kurung titik, kita tutup dengan kutip untuk stringnya. Habis itu kita dot formatnya itu adalah untuk itu fake name ya, fake dot name, terus ada fake catch phrase, underscore phrase, dan fake ke ISBN 13 kurung tutup kurung. Nah, di sini terlihat hasil generalnya. Jadi my name is Elizabeth Smith, ini dari fake name, and I wrote virtual secondary service desk, ini fake catchphrase, dan ISBN-nya nomornya ini fake ISBN 13. Itu. Oke, jadi itu uh, ini untuk membuat satu-satunya gitu. Jadi kalau misalkan mau mengenerate langsung 10, kita butuh uh, loop gitu ya. Kita butuh loop untuk mengiterasi metode tersebut. Di sini makanya for. Oke, kita coba ya. Jadi kita coba ini mengenerate 10 nama palsu. For i in range-nya itu ada 10. Nah, terus kita print fake name, save, enter. Ada yang salah? Oh, coba ulang ya. Ini saya salah di indentasi. For i in range 10, ntar baru kita tap dulu, baru bisa kita print pay name. Oke, itu di sini enter, kita enter. Nah, di sini baru keluar 10 nama palsu gitu ya. Jadi eh, indentasi itu cukup berpengaruh gitu ya di Python. Oke, setelah kita udah pelajarin cara menggunakan if-nya itu, kita bisa keluar dari terminal dengan cara klik pakai kurung. Oke, kita balik ke directory dev asc at labvm. Oke, kita coba review fungsi variabelnya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di webnya itu, di sini kita program itu menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan otorisasi token dari School Library. Jadi yang pertama adalah API post, itu adalah http.demolokal, library demolokal ini
Terus loginnya itu Cisco sama passwordnya Cisco 123. Oke, step 5 kita review get out and out of can function. Di sini kita buka di Python. Ya, tadi itu eh, otorisasinya gitu ya. Harus itu fungsi get out token-nya sampai sini. Oke, jadi untuk get out token ini menggunakan 3 variabel untuk membuat request-nya. Jadi R variabel itu dipanggil di metode post untuk login via basic API dan menyimpan token value jika panggilannya itu sukses. Nah, di sini dinotis penggunaan dari f-string untuk membangun request URL. Ya, di sini nih. Ya, post kayak f-string. Oke, jika panggilan sukses itu eh, kodenya itu, kalau panggilan itu nggak sukses, itu ditandai dengan kode HTTP-nya itu tidak bernilai 200, kita eh, buat ini apa namanya peringatan di mana itu nanti gagal gitu ya. Ini jika R statusnya 200 jadi udah benar, kita balik ke token habis itu kalau misalkan tidak 200 nanti isinya itu status code dan teks itu akan sangat gagal ketika mencoba mengautentifikasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 6, review addbook function. Jadi kita masuk ke fungsi addbook. Nah, di sini itu sama seperti mirip sama kayak add out token, addbook ini menggunakan 3 variabel untuk membangun request. Oke, R variabel itu eh, mencantumkan post ya untuk books API. Jadi data itu datang dari variabel yang namanya book. Itu dispesifikasikan di eh, bagian akhir program. Jadi di sini ada nanti sendam. Oke, jika panggilan nggak sukses, nah kita ini lagi, nah, misalkan itu kita kasih peringatan. Kalau misalkan dia nggak kode 200, nanti ada peringatan error code gitu ya. Oke, kita masuk ke step 7, review code that invoke the two function. Kita masuk ke get add, sorry, add out of it itu fungsinya invoke dan menghasilkan disimpan di API key gitu ya. Yaitu API key-nya itu get authentication token. Baru di sini kita um, pakai modul faker yang diset sebagai variable name itu fake. Jadi baru kita pakai for loop untuk mengiterasinya 100 kali. I variable ini digunakan untuk loopnya untuk sebagai ID key gitu ya untuk each book dari buku baru dari uh, nomor 4 dan tidak menginclude nomor 100. Nah, di sini ada note jika kamu mau menyimpan 2 buku sebelumnya dari yang nomor 4 dan 5 gitu. Jadi kita tinggal ganti range-nya aja mulai dari 6 sampai 100. Jadi kan di library-nya itu udah ada buku nomor 4 dan nomor 5. Kalau misalkan mau nambah 100 buku mulai dari selanjut nomor 5 itu, ya jadi kita mulai dari nomor 6 sampai 100.
jadi tetap 100 itu. Oke, hmm, baru kita menggunakan for ya, for i in range 4 sampai 104. Tapi saya pakai 6 sampai 100. Oke, tiga variabelnya itu eh, memanggil dari modul Faker gitu ya, yaitu Faker catchphrase, Faker name, sama Faker ISBN. Oke, nah ingat bahwa di parameter payload book API request ini menginkludkan ada yang namanya format gitu ya, format JSON-nya. Jadi kurung kurawal, ID-nya berapa, title berapa, sama author-nya berapa gitu ya. Jadi kita juga ikutin gitu. Book variable itu menggunakan ciri required key untuk payload parameter gitu. Jadi harus ada ID, title, sama author. Sama ISBN ini optional gitu. Oke, kita udah ada. Coba ya. Jadi book itu sama dengan ID, ID-nya itu I, yang mana nilainya nanti ID-nya 6 sampai 106. Setelah itu nanti kita generate, author kita generate, ISBN-nya kita generate. Setelah itu, itu bagian tweet call 101 times. Ya, ini ID dari 4 sampai 105 kalau pakai ya, range-nya 4 sampai 104. Ya, kita coba run dan verify program add 100 Facebook-nya. Oke, kita masuk ke item 3 komen ya. Jadi kita balik lagi ke terminal. Hmm, oke, jadi nanti outputnya itu akan ada eh, tambahan 100 buku di mana eh, title-nya, terus ya, nama ISBN, sama autornya itu nilainya itu fake ya. Oke, jadi sebelum kita run itu kita harus masuk ke library-nya di school library. Jadi kita harus cek directory dulu ke labs, devnet strip src strip slash school strip library, baru kita enter. Nah ini, hmm, ini ada yang salah ya. Ini belum masuk ke directory-nya. Jadi ya, kita coba dulu ke labs, devnet strip src school strip school library. Oke, baru kita masuk ke dalam folder school library-nya, di mana di dalamnya itu ada program Python-nya. Baru kita coba run Python 3 dan Python 3 dengan programnya add 100 books.py. Kita enter. Di sini sudah ke generate gitu ya. Mulai dari ID 4. Mulainya dari ID 4. Sini kan ID-nya 6. Ini bisa jadi karena saya belum menyimpan file. Oke, di sini sudah 6. Kita coba run ulang. Harusnya mulainya dari 6. Tetap dari 4. Nah, oke, oke. ID-nya tetap mulai dari 4 ya. Hmm, oke, kita akan terus nanti akan ada. Oh, sorry, sorry. Nah, ini sudah ini yang mulainya dari 6. Akan sudah di set. Ya, benar.
Nah, bukunya nanti akan sampai 105 seperti itu, dengan title ini, author ini, dan ISBN ini. Itu fake semua ya. Oke, kita balik ke Chromium browser, terus kita refresh library demo local web page-nya ini yang kita bisa lihat. Sini bukunya sudah bertambah 100 secara otomatis. Terakhirnya 100. Ya. Oke, sudah bertambah. Jadi kalau mau lihat dokumentasi API-nya daripada main page-nya, jadi kalau lihatnya bisa dari sini untuk melihat 100-nya atau dari API documentation-nya. Jadi ya bisa kita klik lagi here-nya di school API-nya. Ini baru kita cek di uh, get ya, get books. Terus kita itu try it out. Nah, kita mau mencantumkan ISBN-nya dan sort by ID. Sebenarnya defaultnya memang dari ID sih, jadi ya udah, skip aja. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di mode API documentation ini, listnya itu yang muncul itu 10 buku aja. Maka dari itu nanti diminta buat nambahin ininya page-nya untuk melihat di page berapa. Contoh kita execute dulu. Ini defaultnya itu di page pertama menampilkan 10 buku. Nah, dari itu ya hasilnya dari 0 sampai 9. Artinya itu udah 10 buku ya. 9. Kalau kan kita mau lihat buku di akhir ya harusnya di halaman 11. Execute. Oh, sorry, halaman 10. Oke. Nah, di sini 100, 101, 102, 103, 104, 105. Gitu ya. Oke, kalau begitu. Nah, kalau bagaimana kalau mau nambahin 100 buku lagi? Nah, jadi nanti loopnya aja kita ganti range-nya dari 104 sampai 204 ya. Berarti kalau di sini itu kita ganti mulainya dari 106 sampai 206. 207 deh. Biar satu-satu gitu ya. Kayak kita save, baru kita masuk ke Python-nya, baru kita run lagi. Nah, sampai 206. Jadi akan nambah mulai dari 106 sampai 200. Ya, nambah satu buku gitu ya. Kita cek lagi di Chromium-nya. Kita refresh. Oh, sudah bertambah 105, 106. Terus loading sampai loadingnya karena bertambah bukunya sampai 200. Terakhir harusnya di 206 buku, ada 206. Benar ya? Oke, sekian demo terkait Explore REST API kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.